Sekelompok remaja kuliahan yang sedang dalam acara liburan, di mana mereka tak sengaja berpapasan dengan pengendara lain yang merupakan warga lokal pegunungan atau biasa disebut dengan orang gunung, yang hal itu cukup membuat para ciwi-ciwi ketakutan. Setibanya di rest area, para remaja itu pun berhenti sebentar untuk membeli satu kerat bir untuk nanti mereka minum-minum, di mana salah satu ciwi bernama Alison yang sedang melihat-lihat jajanan pun tak sengaja bertemu lagi dengan salah satu orang gunung yang mereka lihat tadi dan... Dan mari saya perkenalkan Anda dengan dua orang gunung yang merupakan sahabat dekat. Ada Del yang bertubuh gemoy dan Tucker yang selalu nyanyahwanan alias sok tahu tentang segala hal. Mereka adalah orang gunung yang biasanya dicap sebagai orang jahat dalam tanda kutip, sering dianggap udik, kampungan, berpenampilan lusuh, tidak meyakinkan, dan jarang berinteraksi secara sosial. Padahal tidak semua orang gunung seperti itu. Tucker, what in the world would I say? What's so special about them? Del si gemoy rupanya tertarik dengan Alison yang memiliki paras cantik yang karena ia terlalu polos dan lugu. Tucker yang merasa jauh lebih berpengalaman soal cewek pun menyuruh Del untuk bersikap gentle dengan ajak kenalan secara langsung dan selalu tertawa sebagai bentuk ramah tamahan. Going camping? Dan ya, Alison dan kawan-kawan pun ketakutan melihat Del membawa celurit pencabut nyawa dan tertawa saat berbicara, sehingga bisa disimpulkan bahwa Tucker sama polosnya dengan Del dan tidak tahu apa-apa soal percintaan dan percewean. Saat mereka sudah melanjutkan perjalanan itulah muncul seorang polisi yang memberhentikan mereka akibat lampu sen yang mati. Saat ditanya akan pergi kemana, Tucker dan Del mengaku akan pergi ke sebuah danau di tengah hutan untuk memperbaiki kabin atau rumah kecil yang baru mereka beli, di mana Pak Polisi langsung memberitahu mereka bahwa di sana tidak ada apa-apa kecuali rasa sakit dan penderitaan yang tidak pernah terbayangkan. Bye. Dan inilah kabin atau rumah kecil yang sengaja mereka beli untuk sebagai tempat healing ketika liburan. Entah ini bekas rumah siapa, kondisinya tampak sudah sangat lapuk dan menyeramkan. Bahkan beberapa paku nyaris saja mencelakai Tucker akibat senderan pada salah satu tiang yang sudah rapuh. Tak hanya itu saja, mereka juga menemukan beberapa koran dari 20 tahun yang lalu berisi pembunuhan sadis yang sempat viral pada masanya. Namun, bukannya fokus ke situ, Tucker dan Del malah fokus pada iklan hotdog yang diskon beli 3 dapat 2 tanpa sedikit pun memperdulikan berita penting pembunuhannya. Buy 3, get 2 free, no expiration date. All right. Beralih ke Alison dan kawan-kawan yang sudah sampai di tengah hutan dekat danau yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kabin tempat Tucker dan Del berada saat ini, di mana salah satu kawan yang bernama Chad pun tiba-tiba bercerita tentang kisah mengerikan yang terjadi 20 tahun yang lalu yang tiada lain adalah berita di koran yang kita lihat di kabin. Sama seperti yang mereka lakukan saat ini, ada sekelompok remaja kuliahan yang liburan di hutan ini, di mana seorang pria asing yang merupakan orang gunung pun tiba-tiba muncul dan menghabisi mereka semua dengan sangat keji. One person lived to tell this story. There's a lake back there. Singkat cerita, malam pun poek. Tepat saat yang lain sedang berenang malam di air danau, Alison yang baru akan ganti baju pun tiba-tiba didatangi oleh Chad yang bermaksud mengutarakan isi hatinya. Rupa-rupanya, Chad adalah sosok cowok yang kepedean dengan menganggap Alison sudah lama naksir kepadanya. Padahal, Alison sama sekali tidak memiliki ketertarikan sedikit pun kepada Chad, sehingga hubungan pertemanan mereka berdua pun berubah menjadi canggung ketika Chad malu sendiri seolah cintanya bertepuk sebelah tangan. Catch up with everyone. Come on, Allie, come on. Tak lama setelah Chad pergi, Alison pun langsung pergi ke danau untuk berenang yang tepat saat ia sedang menuruni sebuah batu. Tucker dan Del yang kebetulan sedang lewat pun tak sengaja mengejutkan Alison yang membuatnya langsung jatuh pingsan setelah kepalanya kebentur batu. Maksud hati ingin menolong, Tucker dan Del malah dikira sedang menculik Alison sehingga... No. They got Allison. Jack! Jack! We got your friend while they're running away. Hey! Hey! Keesokan paginya, Alison terbangun di dalam kabin dengan Del yang baru selesai membuat sarapan, di mana Alison yang di awal takut banget pun kini menjadi sangat nyaman berkat sikap Del yang polos dan lugu. Alison juga sempat takut terhadap anjing peliharaan milik Del yang tampak galak, namun setelah dijelaskan bahwa anjingnya bersahabat, Alison pun menjadi tidak takut lagi. You should relax and rest, okay? What's your name? My name is Dale. I'm Allison. Tucker sendiri terlihat berada di belakang kabin sedang akan memotong sebuah pohon kayu tua menggunakan gergaji mesin tepat saat Chad dan yang lain berhasil menemukan kabin tersebut dan berencana untuk menyelamatkan Alison yang dianggap sedang mengalami penculikan.
Chad yang dianggap sebagai pemimpin kelompok pun menyuruh paksa satu temannya bernama Mitchell untuk maju duluan, di mana pada saat yang bersamaan, Tucker yang baru mulai memotong kayu pun tak sadar jika di dalam pohon tersebut terdapat sarang tawon atau lebah, sehingga inilah yang terjadi. Dan ya, Mitchell pun mau tertusuk kayu tajam setelah mengira jika Tucker sedang mengejar mereka semua, sementara Tucker sendiri kembali pulang ke kabin dengan wajah barenjolan akibat kejadian barusan. Yeah. Sambil menyiram wajahnya dengan air, Tucker pun memberitahu Allison tentang teman-temannya yang lari terbirit-birit dan mengira jika mereka sama takutnya terhadap tawon yang sedang paburaung, yang karena tak ingin terjadi salah paham, Dale dan Tucker pun berencana mencari teman-temannya dan menyuruh Allison untuk istirahat saja. Just be careful, okay? Sementara itu, Chad dan yang lain terlihat baru saja menemukan jasad Mitchell yang masih dalam kondisi tertojos kayu tajam dan lagi-lagi salah paham dengan mengira jika itu perbuatan Tucker dan Dale yang dianggap sebagai orang gunung psikopat seperti dalam film-film. Dari mereka berenam, hanya Chad lah yang paling ambisius untuk melakukan perlawanan tanpa meminta bantuan, yang hal itu dibuktikan ketika ia melempar sebilah kapak tepat mengenai sebuah pohon. What are you doing, man? Tak lama, Chad dan kawan-kawan pun langsung bersembunyi saat mendengar Tucker dan Dale tiba di sana, di mana Tucker langsung teriak-teriak memanggil mereka semua dengan mengatakan bahwa Allison sedang bersama mereka, yang karena Chad dan kawan-kawan tak kunjung keluar, Dale pun mengambil sebilah kapak yang masih menancap dan membuat sebuah pesan singkat yang semakin mengsalahpahamkan. Sambil menunggu Chad dan kawan-kawan datang menjemput Allison, Dale pun menggali sebuah lubang untuk sebagai safety tank di kediaman baru mereka ini, di mana Allison yang sudah merasa baikan pun memutuskan membantu Dale sambil menunggu kawan-kawannya datang. No, it's not work for a girl like you. That's... Oh. Tucker sendiri terlihat sedang menghancurkan beberapa kayu tua menggunakan mesin pemotong kayu tepat saat Chad dan kawan-kawan tiba di sana. Dan lagi, mereka semua tampaknya selalu berpikiran negatif tentang semua yang dilihatnya dengan menganggap Allison sedang dipaksa menggali kuburannya sendiri, padahal jelas-jelas ia sedang membantu Dale menggali lubang safety tank. Chad kembali mengirim dua kawannya untuk maju menyerang duluan, di mana kejadian tak terduga pun kembali terjadi saat keduanya celaka oleh kelakuan mereka sendiri sehingga... Dan alangkah syoknya Tucker dan Dale saat melihat kedua remaja itu mau tepat di depan mata kepala mereka sendiri sampai-sampai Dale tak sengaja membuat Allison kembali jatuh pingsan menggunakan skop, sampai akhirnya Tucker dan Dale mengambil sebuah kesimpulan konyol dengan menganggap jika semua teman-teman Allison sengaja melakukan hal itu dalam rangka bundir massal seperti dalam cerita-cerita yang pernah mereka dengar. What do we we go to the police? Sementara itu, Chad dan kawan-kawan masih saja menganggap jika kedua temannya barusan maut dibunuh oleh Tucker dan Dale, padahal jelas-jelas mereka cilaka kupola sorangan alias celaka akibat kelakuan sendiri. Yang karena sebagian besar teman-teman merasa ketakutan, mereka pun memutuskan untuk meminta bantuan tepat saat ada bapak polisi yang sedang berkeliling di daerah tersebut. Slow down now. Tak lama, Pak Polisi dan para remaja pun tiba di kabin tepat saat Tucker dan Dale sedang mencabut potongan tubuh yang masih nyangkut, di mana mereka dengan jujur mengaku bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kejadian tersebut. Yang supaya Pak Polisi lebih percaya, Tucker dan Dale pun meminta beliau untuk menemui Allison yang masih dalam kondisi pingsan untuk menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Wait, where's he going? Rise or equal. Setelah melihat kondisi Allison yang masih baik-baik saja, Pak Polisi pun menjadi percaya dengan semua yang dikatakan oleh Tucker dan Dale. Namun, kejadian tak terduga pun lagi-lagi terjadi saat Pak Polisi senderan tepat di tiang yang rusak yang menyebabkan beliau terpental keluar dengan paku yang menancap di kepalanya. Be deceiving. Seperti sudah bisa Anda tebak, para remaja ini kembali menganggap jika itu adalah perbuatan Tucker dan Dale, di mana salah satu remaja pun dengan cepat mengambil pistol milik Pak Polisi dan tidak tahu bahwa ada pengaman yang harus dilepaskan, sehingga Dale yang lugu pun dengan polosnya memberitahu tentang pengamannya yang harus dilepas terlebih dahulu, sehingga ketika si remaja mengarahkan laras pistolnya ke kepala, ia tak sengaja menarik pelatuknya sehingga... Ketegangan pun semakin menjadi saat Chad mengambil pistol tersebut dan menembaki Tucker Dale secara membabi buta, di mana saat Dale melahit keluar, ia pun menemukan anjingnya sedang dijadikan sandera oleh Chad, sehingga untuk menyelamatkannya, Dale pun mengambil sebuah alat pelontar paku untuk mengalihkan perhatian, sementara Tucker akan menyelinap keluar untuk menyelamatkan anjingnya secara diam-diam.
Dan ya, Tucker pun akhirnya kepergok sedang melepaskan anjing peliharaannya, di mana Chad dan kawan-kawan pun kompak mengejar Tucker sampai ke dalam hutan, sehingga demi menghindari mereka semua, Tucker pun langsung bersembunyi di samping kayu mati, tapi tiba-tiba... Please, no. Disinilah Tucker sekarang digantung terbalik untuk dijadikan umpan agar Dale datang menjemputnya. Yang menarik adalah dari sekian remaja di kelompok ini, lagi-lagi Chad adalah satu-satunya remaja yang berbeda dari teman-temannya yang lain. Raut wajahnya nampak seperti merasa puas setelah menangkap Tucker dan justru malah terlihat lebih seperti psikopat dibandingkan Tucker dan Dale. Yang lebih gila lagi adalah Chad dengan teganya memotong 2 jari Tucker untuk sebagai pesan ancaman kepada Dale dan mengirim potongan jari tersebut agar Dale datang menjemput sahabatnya. Pada akhirnya, Allison pun sadar bahwa semua teman-temannya mengira jika Tucker dan Dale sedang menculik dirinya, yang ketika Dale bertanya, kenapa mereka berpikiran seperti itu? Allison pun akhirnya jujur bahwa pada awalnya ia juga sempat berpikiran negatif tentang Tucker dan Dale yang berpenampilan seperti orang gunung yang jahat, padahal sebagai seorang manusia, kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. I'm really sorry. Dale, stop. Wait. Tak mau sahabatnya celaka, Dale pun nekat menyelamatkan Tucker sendirian dengan Allison yang justru malah ngejedong saja. Yang ketika Dale sudah sampai di lokasi tempat Tucker digantung, ia pun mulai berjalan mendekatinya dan... Tucker! Oh no, Tucker! Ya, ini ternyata hanya perangkap dan untungnya Dale masih bisa mempertahankan aset berharganya. That's funny. Let's get you down from there. Wait! Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Tucker dan Dale masih di dalam hutan, Chad dan satu temannya yang bernama Mary pun terlihat sudah lebih dulu sampai di dalam kabin. Alih-alih menyelamatkan Allison dan membakar kabin ini, Chad justru malah dikejutkan oleh pernyataan Allison yang menjelaskan tentang Tucker dan Dale yang merupakan orang baik. Dengan semua yang sudah dilihatnya, sulit untuk Chad bisa percaya pada penjelasan Allison dan justru menganggapnya telah mengalami cuci otak. No, Chad, no. Chad, stop! Tak lama, muncullah Tucker dan Dale sehingga Allison dengan cepat menjadi penengah dengan meminta mereka bertiga untuk duduk tenang dan bicarakan semuanya secara baik-baik. Dale, you... Okay, good. Now, Setelah Chad dan Dale duduk tenang, Allison pun mulai mempersilahkan Chad untuk bicara duluan tentang kronologi awalnya kenapa ia bisa sampai menganggap Tucker dan Dale orang jahat, di mana Chad kembali menceritakan tentang kejadian 20 tahun lalu saat kelompok remaja liburan di hutan ini, yang ternyata 2 dari mahasiswa tersebut adalah ayah dan ibunya Chad yang diburu oleh orang gunung psikopat dan hanya menyisakan ibunya saja yang selamat, sampai akhirnya Chad menjadi tumbal atau timbul rasa benci dan dendam terhadap semua orang gunung yang dilihatnya. By the time I was born, I'm really sorry that your family... Selesai Chad bercerita, kini giliran Dale yang menjelaskan awal muawal dirinya dan Tucker bisa sampai membawa Allison ke kabin ini, di mana saat ia sedang bercerita, muncullah 2 teman lain yang malah merusak suasana sehingga... Ya, kekacauan pun terjadi saat si teman tak sengaja membunuh Mary, di mana Chad mulai tidak terkendali saat ia tiba-tiba menyerang Dale dan menampar Allison hingga terpental, termasuk melemparkan sebuah lampu gantung yang membuat kabin ini terbakar. Tucker, Dale, dan Allison pun berhasil keluar sebelum api melahap kabin tersebut, sementara yang lain tidak sempat menyelamatkan diri. Namun ternyata, Chad berhasil bertahan berkat tertimpa pintu yang membuat wajah dan tubuhnya terbakar sebagian, dan kini giliran Chad lah yang tampak seperti seorang psikopat sungguhan yang berambisi untuk memburu mereka bertiga. Dengan cepat mereka pun kabur menggunakan mobil, namun karena Dale terlalu lama menoleh ke belakang, ia tidak sadar jika ada gundukan kayu di depannya sehingga... Sadar-sadar, Allison sudah tidak ada sementara Tucker ditemukan sudah tak berdaya. Setelah Chad melukai perutnya, seolah akan pergi untuk selamanya, Tucker pun menyampaikan sebuah wasiat penting agar Dale berhenti main slot, serta jangan minum bir atau alkohol karena itu merusak kesehatan. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah, Dale diminta untuk selamatkan Allison yang saat ini dibawa oleh si Chad bangkar warah tersebut. Sampai matahari pagi muncul, Dale terus berlari bersama anjingnya hingga sampai di sebuah pabrik lama bekas tempat kejadian perkara 20 tahun yang lalu, di mana Allison terlihat sedang diikat di atas pemotong kayu dengan Chad yang semakin menggila dan semakin tidak berpikir waras.
Sebelum menyelamatkan Allison, Dale pun pergi ke gudang untuk mencari alat-alat yang bisa dijadikan senjata pembela diri, yang karena Chad terus seuzon dengan menganggap Dale sebagai orang gunung yang jahat, maka ia pun akan mewujudkannya menjadi kenyataan dengan berpenampilan seperti orang gunung yang sangat psikopat sekali. Dan ya, karena Allison takut, Dale pun melepaskan penampilan seramnya barusan, yang tepat saat ia sedang melepaskan tali pengikatnya, Chad tiba-tiba menyalakan mesin pemotong kayunya, sampai akhirnya ia muncul ke hadapan si Dale. Dale berhasil membuat Chad terdesak dan langsung naik ke atas bersama dengan Allison, yang mana di situ mereka tak sengaja menemukan sebuah koran lama asli dari 20 tahun lalu yang berisi tentang insiden mengerikan tersebut, di mana mereka benar-benar terkejut saat melihat foto si pelaku sangat mirip sekali dengan Chad. Ditambah ada sebuah narasi yang mengatakan jika pelaku sempat memperkaos satu korban wanita sebelum akhirnya si korban dilepaskan dan mengalami gangguan jiwa dengan perut yang sudah isi, sehingga bisa disimpulkan bahwa Chad adalah anak kandung dari si pelaku tersebut. Saat Chad akan menyerang, Dale dengan cepat menunjukkan koran yang ia baca barusan sambil memberitahu Chad tentang ayah kandungnya yang merupakan orang gunung psikopat yang menjadi pelaku dari insiden mengerikan tersebut, yang pada akhirnya terjawablah sudah alasan kenapa sikap dan sifat Chad sangat brutal sampai nekat melakukan sejauh ini, karena memang ia ada keturunan dari ayah kandungnya yang merupakan seorang penjahit yang sangat kejam. How could they? Maybe they just didn't want you to know the truth. Sempat tak percaya, Chad yang sudah terlanjur berbuat sejauh ini pun tetap melanjutkan niatnya untuk menghabisi mereka berdua. Namun takdir berkata lain ketika Dale berhasil membuat si Chad kelilipan sampai tak sengaja jatuh ke bawah pabrik. Setelah mimpi buruk ini berakhir, Dale dan Tucker pun terbebas dari tuduhan berkat Allison yang membantu menjelaskan kronologi aslinya. Sementara untuk Tucker, ia tidak jadi meninggal setelah diketahui hanya mengalami luka tusuk yang tidak terlalu dalam, yang karena Tucker tidak jadi mati, maka wasiat yang ia sampaikan sebelumnya pun dicabut lagi dan tetap minum bir sebagai perayaan akan nyawanya yang masih di tang tayungan. Favorite sipping utensil. There you go. Tamat